Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Masih semangat? Cuan sangkut, cuan sangkut. Ini saya bikin video selama Ramadan ini mungkin pagi, karena kalau siang banyakkan dekoknya. Ini saya buat pagi aja selama untuk bulan puasa ini, sekalian untuk iseng-iseng sahur. Anda juga di dalam makan sahur sambil dengerin ocehan saya, nggak apa-apa ya. Ini market, saya katakan berkali-kali, tergantung sekali dengan geopolitik yang selama ini AS itu lagi memperbaiki inflasi yang kemungkinan gagal. Sekarang yang lagi dipikirkan AS adalah memperbaiki bank-bank yang pada bobrok, perusahaan-perusahaan yang pada ambrol. Makanya AS kurang update masalah geopolitik. Geopolitik juga sangat berperan sekali mengenai market yang selama ini sebetulnya ditutup-tutupi bahwa yang terjadi perang Ukraina sama Rusia ini masih berlanjut, makin menegangkan. Cuma memang sekarang disembunyikan sama AS. Ini bahaya bro. Makanya saya katakan berkali-kali, nanti ada crash sekali lagi ketika betul-betul nanti pecah perang. Ya, kita semua pada berdoa mumpung lagi bulan Ramadan, jangan sampai terjadi perang nuklir, perang dunia ketiga. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau perang nuklir. Dua-duanya bonyok, nggak ada yang bisa diuntungkan dari perang itu. Kita ngambil kesempatan dalam kesempitan, namanya bermain kripto ya, cari cuan seperti itu. Ketika nanti terjadi geopolitik yang memanas lagi, kriptonya crash lagi, AS nya inflasinya nggak bisa nahan, yang terjadi amburadul, Anda siap-siap dana saja. Karena kripto ini pengaruhnya besar dengan keadaan geopolitik. Waktu perang pertama Rusia dengan Ukraina itu pagi-pagi BTC yang harganya 550 tempo dulu itu crash ke bawah langsung menjadi 400-an juta. Kalau andaikan kita cerdas, momen-momen langka seperti itu bisa, ayo taruhan sama saya. Ketika terjadi berita di mana-mana yang gempar, yang menakutkan, pasti market crash. Banyak psikologi orang yang goncang, BTC pada jual, narik uangnya segala macam amburadul huru-hara, itu market pasti crash. Anda siapkan momen langka itu, serok di bawah. Waktu itu betul jam 7 pagi crash harga 400-an juta, nggak pakai lama sorenya sudah naik kembali 570-an juta. Dalam waktu setengah hari sudah cuan banyak. Tapi ini ada tipnya, kalau model yang seperti itu begitu jatuh cepat, ngebannya juga nanti cepat. Itu untuk scalpingan kondisi seperti itu, sebab nanti tidak akan bertahan 1 minggu, paling 2 hari. Pas waktu perang crash itu nggak sampai 1 minggu, 2 hari bertahan di atas harga tinggi. Karena kondisi perang masih berlanjut lagi panas-panasnya, otomatis banyak yang TP. Kesempatan itu digunakan. Anda masuk pagi, sore begitu harganya tinggi, Anda langsung TP total, habiskan. Itu baru Anda cuan di situ. Kan sampai sekarang ternyata kan turun terus. Ini kalau Anda ngerti, yang saya uraikan ini bukan asal menguraikan. Anda harus mencerna
di saat ada momen-momen langka, kita pasang kuda-kuda, kita masuk ke market. Itu salah satu trik strategi untuk masuk market supaya kita cuan dalam sekejap. Makanya urean itu Anda disimpulkan jangan asal hanya menonton yang cuan-cuannya saja. Ini suatu ilmu yang saya bagikan kepada Anda, karena momen-momen langka kayak gitu itu jarang-jarang terjadi. Jadi orang yang pinter pasang kuda-kuda, lihat momen, sekali dia dapat cuan, libas banyak mobil kebeli. Bukan hanya sangkut melulu, memang harus tepat kondisi masuk market itu seperti apa. Itu momen perang-perang kayak gitu kan jarang-jarang terjadi. Semua orang pada takut, pada jual, pada pokoknya macam-macam. Anda santai, slow, serok harga bawah. Kalau BTC saya jamin naik lagi, karena BTC itu pilihan di antara tiga orang-orang yang menyelamatkan aset dari inflasi. Itu satu di gold, silver, kemudian di BTC. Paham ya? Ini selanjutnya yang untuk jangka panjang. Kalau kita melihat daily-nya daripada perjalanan BTC ini sudah turunnya itu, ini penurunan ini sudah jauh. Kalau Anda masuk sekarang yang jangka panjang, yang dana besar, yang tidak takut ketika nanti ada harga turun lagi, silakan masuk. Nanti bulan ke depan otomatis harganya akan tinggi lagi, Anda akan cuan, saya katakan seperti itu. Tapi kalau nanti ada crash turun lagi, beli di bawah, itu ya mending kita dapat harga yang lebih murah. Itu pun kalaupun turun. Kalau nggak turun ya Anda ketinggalan. Namanya market, prediksinya itu kita katakan nggak jelas. Tapi kalau melihat dari histori perjalanan daripada BTC ini sebetulnya konfirmasi untuk masuk. Harganya itu sudah jauh di bawah daripada ATH-nya. Itu di situ. Jadi pas ada kesempatan nanti crash sekali lagi ataupun memanasnya lagi antara Rusia dan Ukraina, itu waktunya kita masuk. Berapapun nanti jatuhnya, kita serok, pasang jaring di bawah. Ketika nanti siang naik, langsung TP aja. Itu kemungkinan nanti akan melanjutkan penurunannya sampai urusan perang sudah agak mereda, baru akan melanjutkan kenaikan. Itu juga salah satu politik. Momen-momen penting seperti itu perlu digunakan kalau kita mau kaya di kripto. Oke, semangat. Nek aku jadinya. Oke, sambil bercanda kita bahas yang lain lagi. Informasi untuk yang mau scalpingan di Coinbase, kita harus lihat sell kontrak ya. Kalau sell kontraknya sudah mau waktunya terjual, Anda jangan masuk. Nanti harga turun, tapi nanti setelah harga turun pas sell kontraknya terjual secara otomatis Anda baru masuk. Nanti mendekati sell kontrak kejual lagi, Anda TP. Saya rasa sudah tahu atau belum cara melihat sell kontrak di BSC Scan. Itu ada sell kontrak di situ. Terus gini, ini ada yang mempermasalahkan sell kontrak di Coinbase ini, tapi bagi saya nggak masalah. Yang tadinya sell kontraknya 30 miliar token, sekarang sudah berkurang menjadi 20 miliar token. Itu tandanya developernya tahu diri, developernya waras, dan progresnya jelas kok ini. Jadi dia itu untuk betul-betul untuk mengembangkan Coinbase itu sendiri, untuk listing di exchange itu kan membutuhkan biaya. Sekarang kita lihat perbandingannya saja. Waktu koin Raja itu kan di situ semua token dikunci, katanya 2025 sampai 2030, entahlah sampai berapa itu. Tapi nyatanya kan harganya hancur terus. Kalau ini kan enggak, memang sell kontrak itu berjalan untuk pembelian kembali
playback di saat harganya turun untuk mempertahankan harganya dan untuk biaya listing di mana-mana yang dimaksud di exchange itu nggak masalah. Cuma kan saya memberikan informasi untuk anda sekalian untuk berhati-hati, karena yang namanya token itu cara mainnya developer ada yang jujur, ada yang anda tahu sendiri tempo hari berapa yang pada rakul kayak apa itu dulu yang namanya token, banyaklah token yang rukul apa, semua tergantung daripada developernya niatnya mau seperti apa. Mudah-mudahan ini Coinbase ini developernya waras. Ayo kita kumpulkan komunitas yang besar, nanti kita beli aja brisnya. Kalau developernya macem-macem, kita ambil alih kita aja. Oke, ya agak edan sedikit. Yang namanya kita jangan terlalu serius, biar kita relax. Kalau serius cuan enggak, yang ada buntung. Ini sell kontrak, kalau yang belum tahu di BSC Scan ini kan ada yang namanya kontrak sell, ini kita copy, kita masuk ke BSC Scan, kita pastekan di sini. Sebentar. Nah, ini ke bawah sudah ada namanya token. Kita scroll di sini, kita cari yang namanya Breeze, Coinbase. Nah, ini akan kelihatan 776 juta. Ini berarti baru terjual, masih jauh untuk 20 miliar. Ini cara lihat sell kontraknya seperti ini di BSC Scan. Jadi ini kan namanya developernya terbuka terus terang daripada diem-diem tahu-tahu rukul. Ya kita sama-sama berdoa karena kita orang-orang yang sabar, mudah-mudahan koin ini nanti akan menjadikan kita jutawan benar-benar. Sekarang kita lihat saja yang sekarang. Dari 2 tahun terakhir ini saya beli koin micin, belum ada yang masuk Indodax. Yang saya beli kan banyak, ada Elon, ada Saitama, macem-macem lah, Baby Dogecoin. Katanya besok sebulan lagi waktu tahun 2021 masuk Binance, katanya masuk Indodax, tapi kan omong kosong, sampai sekarang kenyataannya nggak ada. Kalau ini nggak banyak gembar-gembor, sekali ngomong kita tunggu hitungan minggu langsung terlaksana. Ya itulah yang namanya token. Makanya saya berhati-hati, banyak orang yang gila, banyak orang yang betul-betul ingin memperjuangkan token itu supaya ke depan kayak BNB juga ada. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita nggak salah pilih koin. Saya ngomong apa adanya, 99% token micin itu rakul, developer palsu. Kalau beli token micin, ya ini aja salah satu aja dulu. Saya arahkan di koin-koin 10 top CMC, kan di situ banyak. Kalau yang gampang saja saya pastikan Anda cuan. Sekarang berapapun harganya, asalkan untuk long term jangka panjang, uang dingin, jangan uang pinjol, masukkan coba Anda ke XRP. Berapa tahun kemudian Anda cuan banyak. Saya pastikan untuk itu. Maju, lanjut, bodo amat orang mau bilang apa. Biar saya ngoceh kayak gini, saya niatnya memberikan edukasi para pemula supaya tahu kondisi kripto yang sebenarnya. Kalau orang baru dengar kripto katanya dapat 1 miliar, dapat 2 miliar, jadi jutawan, pasti dia akan terbiur, pasti dia akan masuk ke situ bagaimanapun caranya tanpa belajar dulu. Bahaya. Namanya cryptocurrency ini kan seperti ini. Terus terang aja saya ngomong agak kenceng dikit. Yang terima ya alhamdulillah, yang nggak terima ya silakan check out.
saya memberikan pengarahan yang penting untuk subscriber baru, untuk para pemula, supaya tidak salah jalan. Belajar dulu, nonton dulu, lihat jogetannya kripto seperti apa, goyangannya seperti apa. Jangan hanya di otaknya hanya cuan, nyatanya pada sangkut, pada nangis di pojokan. Aduh, saya ngeliatnya ngenes. Saya ngomong kayak gini untuk membentengi Anda. Biar saja mungkin banyak orang yang pada nggak suka, bodoh amat. Ini untuk membentengi Anda agar Anda cuan, agar Anda nggak salah langkah, agar Anda ada yang mengontrol, ada yang mengerem. Kalau Anda main kripto sendirian tanpa komunitas, nggak ada yang mengingatkan Anda, nggak ada yang mengerem Anda akan ibaratnya mobil remnya blong. Apa yang terjadi? Ngungsep. Itu saja. Oke, kita lanjut bicara yang serius mengenai token apa aja. Kita bahas semua di sini. Oke bro, kita lanjut di koin yang jelas saja dulu. Ini koin Matic, Polygon Matic. Ini koin nggak main-main bro. Layer 2 nya ETH. Ini wajib kita punya kalau mau cuan ke depan. Ini di koin ini nggak bisa diragukan lagi. Ini koin yang lainnya yang biasanya sejajar dengan ini kan harganya 11-12 XRP, Cardano, kemudian Matic ini. Sekarang Cardano ngungsep harganya, XRP nya ngungsep, tapi coba Anda lihat yang paling tinggi harganya di antara 3 koin itu adalah koin Polygon Matic ini. Ini salah satu koin yang cakep menurut saya. Daripada kita membahas koin-koin yang nggak jelas, ini perlu Anda pahami. Oke, saya tak memakai dengan technical analysis kali ini. Technical analysis ini patternnya ini pattern bearish. Gimana bang posisi belinya? Kalau yang mau scalpingan jangka pendek juga ya untungnya tipis. Kalau yang modal kecil, ini belinya di rel yang bawah ini dari garis trendline, kita masuk, kita jual di trendline yang atas. Tetap nanti akan sampai ke rel atas, tapi nunggu waktu. Perjalanannya lika-likunya tetap naik turun. Di tengah-tengah ini kan naik turun, tapi mentoknya kan demand ada di garis ini. Ini psikologinya orang sama di seluruh dunia pada menggunakan garis trendline ini. Dia ngambil order booknya di bawah ini nih, di rel yang bawah ini. Dia pada masuk demand, lari ke atas, naik, ini pada TP lagi di rel yang atas. Buktinya bang, buktinya lagi, cek, kita lihat satu. Ini yang di sini ini sudah TP ke bawah, tapi ini nggak mentok ke bawah. Dia sudah buru rebutan, ini rebutan. Dia nggak nunggu sampai di bawah, sampai belum di relnya sudah terbang lagi karena demand. Banyak yang berebut, masuk langsung lagi di rel yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua, ini langsung TP lagi, psikologi lagi, ditransfer ke market, turun lagi. Ini sampai harga yang tadi yang di tengah ini ternyata sudah mantul kembali, tapi nunggu di atas nggak pada sabar. Di garis trendline yang atas ini masih di pertengahan, sudah pada TP, takut sangkut, makanya langsung jatuh lagi ke bawah. Untung yang belum beli ini ngambil lagi di bawah pas garis trendline bawah, kemudian pada serok
mantul ke atas naik sampai trendline yang di atas, ini TP lagi, psikologi lagi masuk. Jangan bosan, ini langsung pada TP ini di bawah. Nah ini di sini sama dengan kondisi yang di kedua ini. Kalau yang pertama di sini, yang kedua di sini sama, ini posisinya di tengah. Mungkin di sini mantul ke atas lagi bisa. Kalau orang yang nggak sabar mungkin di pertengahan sudah TP, nanti jatuh lagi bisa ngambil di pas trendline bawah ini. Waktunya kita nggak tahu tepatnya, nanti tak nanya dulu ya. Ini kalau ngambil di bawah, kalau trendline yang di bawah ini sesuai dengan teknikal, ini sesuai dengan teknikal, bukan kata saya. Itu di harga 15.700 perak. TP-nya di mana, Bang? TP-nya bisa di 16. Kalau nggak sabar bisa di 17. Kalau yang sabar ya kalau nyampe ke atas ini aja. Kalau nyampe belum tentu. Itu di harga 25-an, 25.000. Itu teknikal analisisnya juga saya bahas komplit di sini. Tapi kalau lihat histori jangka panjang sebentar, ini Matic ini sudah harganya turun jatuh ke bawah waktu crash kemarin sampai harga, ini kita cek bareng-bareng, harga sampai 4.600-an itu waktu jatuh crash kemarin. Sekarang lagi momennya merangkak naik lagi ke atas, tetap lika-likunya bukan langsung celeng kayak pohon bambu, tetap naik turun berada di dalam relnya, mengacu menggunakan garis trendline. Itu Anda tentunya paham. Kalau dilihat dari story yang ke belakang, ini harganya sudah jauh ngungsep ke bawah. Waktunya untuk masuk cicil dikit-dikit. Ini token koin ini sudah jelas fundamentalnya, layer 2 nya ETH. Siapa yang nggak tahu ETH? Ya enek saya jadinya. Ini perlu Anda beli, jangan yang cuan-cuan jutawan yang ada Anda sangkut bikin pusing aja. Ini kalau mau masuk di token ini yang sudah jelas, biar Anda tahu. Kalau saya dulu pernah beli di harga sini itu sekitar 9 ribuan, saya TP di harga 16. Alhamdulillah turun 16.000 sudah saya jual. Nggak taunya kemarin waktu yang lain pada merosot ke bawah kayak perosotan TK, Matic ini pas itu ada event apa gitu, itu naik sendiri sampai harga 41 ribuan. Waduh, saya kecewanya nggak karuan, saya gedek. Saya TP di harga sekitar sini, harga sekitar 18 ribuan kali. Waktu itu harga itu turun, saya seneng sekali, saya tepuk tangan. Aduh, sudah TP saya cuan. Nggak taunya berapa selang 2 minggu kalau nggak salah, nggak sampai 1 bulan, terbang sendiri. Yang lain pada jatuh, terbang sendiri sampai harganya 40.000 lebih. Itulah seperti itu di dalam market, nggak ada yang jelas. Makanya kita harus sabar. Kalau yang sabar ya menjadi pemenangnya. Sekarang ini harganya lagi di bawah. Kalau ini koin nanti waktu halving Bitcoin next bulan yang akan datang, ini pasti akan tembus lagi ke ATH nya. Ini udah jaminan. Token ini demandnya banyak, yang nunggu serok di bawah banyak. Saya ngomong apa adanya. Tolong di subscribe itu jangan pelit, gratis, nanti biar Anda cuan. Kalau subscribe aja sudah nggak mau, Mbak, gimana Anda mau cuan? Canda. Yang mau subscribe silakan, yang enggak ya kebangetan gitu aja. Oh, ini untuk koin Matic mungkin hanya itu aja untuk technical analisis daripada garis trendline ini. Kalau saya bahas semua technical ya banyak sekali. Lihat webnya, nanti tarik garis lagi, fase 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, F. Kadang-kadang banyak kan plesetnya. Semua memang yang utama itu memang news dan fundamental, yang ke depan beritanya lagi apa.
perang daripada Rusia dan Ukraina. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan perang itu segera berakhir dan jangan menjadi perang nuklir. Kita nggak bisa bayangkan kalau perang nuklir, kasihan korbannya sudah banyak sekali di dunia ini. Cukuplah untuk perang dihentikan, jangan ada perang lagi. Ayo kita sama-sama berdoa untuk warga Ukraina, khususnya Rusia, khususnya mudah-mudahan semua orang-orang pembesar ini, orang-orang yang terkait dengan perang ini, mudah-mudahan pada sadar, pada diberi taubat, biar pada diberi kesadaran untuk bertobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi momen-momen puasa, momen-momen lebaran di Rusia juga ternyata penduduk muslimnya juga banyak. Jangan sampai di saat lebaran terjadi peperangan, di saat puasa yang harusnya penuh hikmah menjalankan ibadah puasa isinya pada perang. Kayaknya gimana kita ngelihatnya, merasa ngenes hati saya. Kita sebagai sesama umat manusia di dunia ini nggak membedakan antara kecil ataupun besar, beragama apapun, kita saling menghargai, saling menghormati. Saya rasa cukup sekian. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Yang suka silakan suka, yang nggak suka silakan menjadi suka. Mungkin cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.